Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amlisa Mutiandini Sipahutar dengan NIM 1902080032. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang review jurnal yang berjudul Struktur, Fungsi, Perakitan Mandiri, dan Aplikasi Kopolimer Battle Brass untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Kimia Analitik 2. Polimer battle brass adalah jenis polimer bercabang atau cangkok dengan rantai samping polimer yang melekat pada tulang punggung linear. Polimer battle brass memiliki satu atau lebih rantai samping polimer yang melekat pada setiap unit berulang dari tulang punggung polimer linear yang mengarah ke kerapatan pencangkokan rantai samping yang lebih tinggi. Terlihat pada slide ada beberapa gambar. Gambar A yaitu gambar skema polimer sikat botol, sedangkan gambar B yaitu gambar atomic force microscopy AFM dari polimer battle brass pada substrat mika. Dan gambar C itu gambar simulasi polimer battle brass dengan derajat polimerisasi atau DP tulang punggung 387 dan DP rantai samping 48. Dan terakhir yang gambar D yaitu contoh copolymer block battle brass. Copolymer sikat botol dibuat dengan menempelkan rantai samping polimerik dari 2 atau lebih jenis komonomer yang berbeda. Aplikasi copolymer sikat botol termasuk nanocarriers untuk pengiriman obat, lapisan yang responsif terhadap rangsangan fotonik, dan pola litografi. Selanjutnya, sintesis polimer battle brass. Sintesis polimer battle brass dicapai dengan pendekatan grafting form, grafting torque, dan grafting tool. Yang pertama itu grafting form. Pencangkokan dari sintesis polimer battle brass menggunakan teknik polimerisasi radikal terkontrol. Dalam pendekatan ini, tulang punggung battle brass disintesis terlebih dahulu, dan rantai samping selanjutnya dicangkokkan dari tulang punggung battle brass. Kemudian grafting torque. Pada pendekatan ini, pendekatan sintesis grafting torque dimulai dengan persiapan rantai samping polimer reaktif yang juga dikenal sebagai makromonomer. Makromonomer kemudian dipolimerisasi untuk membentuk polimer sikat botol, dan panjang tulang punggung yang berbeda dapat diperoleh dengan memvariasikan konsentrasi relatif makromonomer terhadap katalis atau inisiator selama polimerisasi. Selanjutnya, grafting tool. Pada pendekatan ini, pendekatan pencangkokan ke sintesis melibatkan preparasi tulang punggung battle brass dan rantai samping secara terpisah, diikuti oleh reaksi penyambungan cangkok ke yang menempelkan rantai samping ke tulang punggung. Pendekatan ini menghadapi beberapa tantangan yang sama dari pendekatan grafting torque, seperti reaktivitas rendah reagen polimer, dengan komplikasi tambahan bahwa reaksi coupling harus mengatasi interaksi sterik antara rantai samping untuk mencapai kepadatan grafting yang tinggi. Akibatnya, grafting tool umumnya menghasilkan polimer battle brass dengan kepadatan grafting 60% atau lebih rendah. Kemudian, setiap pendekatan sintetik yang relevan memiliki keuntungan dan kerugian. Yang pertama, pendekatan grafting form itu lebih terukur dan serbaguna dalam hal berbagai jenis dan jumlah sikat botol yang telah diproduksi. Pendekatan ini akan optimal untuk aplikasi yang melibatkan bahan curah atau pelapis botol. Kemudian, pada pendekatan grafting tool menghasilkan battle brass dengan kepadatan grafting yang lebih rendah, yang mungkin menarik untuk pelapis dan aditif. Sedangkan pada pendekatan grafting torque memberikan pendekatan langsung ke copolymer block battle brass dengan kepadatan grafting rantai samping yang seragam, yang bermanfaat untuk studi dasar struktur dan fungsi, dan juga telah digunakan untuk mensintesis battle brass
untuk pencitraan dan deteksi. Pada pendekatan ini, telah dilaporkan untuk sintesis skala besar polimer sikat botol polyolefin. Selanjutnya, sikat botol dengan rantai samping homopolimer. Pada kasus sederhana di mana semua rantai samping botol brush memiliki komposisi yang sama, yang berfungsi untuk memperkenalkan secara singkat konformasi tulang punggung dan rantai samping. Studi eksperimental dan teoritis menunjukkan bahwa tulang punggung polimer bottle brush sebagian atau seluruhnya diperpanjang karena interaksi sterik antara rantai samping. Hal ini berlaku untuk polimer bottle brush yang teradopsi ke permukaan atau dalam pelarut yang baik yang menggabungkan rantai samping dan tulang punggung. Konformasi rantai samping bottle brush akan bervariasi dalam keadaan yang berbeda, terserap, pelarut, meleleh. Tetapi ketika kerapatan penyambungan tinggi, rantai samping lebih diperpanjang daripada polimer linier bebas dari DP yang sama atau dilambangkan dengan N. Ukuran botol sikat atau lebar atau jari-jari sebagai fungsi dari N, konformasi rantai samping dari sikat botol yang teradsorpsi pada antarmuka udara padat menunjukkan bahwa rantai samping meregang sepanjang satu arah dengan jarak ujung ke ujung yang sebanding dengan N. Selanjutnya, kopolimer sikat botol, campuran, acak, kopolimer blok, dan inti kulit. Kopolimer bottle brush memiliki rantai samping yang terdiri dari 2 atau lebih unit monomer. Mirip dengan kopolimer cangkok, ada beberapa cara berbeda untuk menyusun kopolimer sikat botol. Kopolimer blok dan sikat botol rantai samping campuran disiapkan dengan menempelkan 2 atau lebih jenis rantai samping yang berbeda ke tulang punggung sikat botol. Kemudian pada slide dipaparkan beberapa gambar. Gambar A yaitu gambar kopolimer blok bottle brush merge. Pada kopolimer blok bottle brush ini merakit sendiri untuk membentuk domain besar dan menunjukkan suhu transisi orde ke gangguan yang sangat tinggi karena tulang punggung yang diperpanjang dan rantai samping yang berinteraksi secara sterik. Kemudian pada gambar B yaitu kopolimer botol campuran acak. Campuran pada gambar ini campuran polimer sikat botol rantai samping memiliki 2 atau lebih rantai samping yang berbeda secara kimiawi yang melekat pada tulang punggung. Bagian dari sikat botol rantai samping termasuk kopolimer sikat botol rantai samping acak atau bergantian. Sedangkan pada gambar yang C yaitu kopolimer bottle brush core shell. Atau dari kopolimer sikat botol ini dibuat dengan menempelkan kopolimer blok linier sebagai rantai samping membentuk sikat botol tipe inti kulit. Selanjutnya rakitan massal dan film tipis kopolimer blok bottle brush. Kopolimer blok bottle brush merakit sendiri melalui segregasi mikrofase untuk membentuk ukuran domain besar atau hingga beberapa ratus nanometer, bergantung terutama pada panjang tulang punggung. Kopolimer blok bottle brush menunjukkan fase teratur yang stabil hingga suhu yang sangat tinggi. Karena tulang punggung diperpanjang yang membuat blok polimer bottle brush terpisah. Ketergantungan linier pada ukuran domain dengan backbone DP untuk kopolimer blok bottle brush simetris. Dan bottle brush asimetris dapat membentuk fase silinder atau bola. Bottle brush rantai samping acak merakit sendiri untuk membentuk lamela dengan ukuran lebih kecil 10-20 nanometer pada skala panjang yang sebanding dengan rantai samping. Kemudian aplikasi film massal dan tipis dari kopolimer bottle brush. Kopolimer blok bottle brush dengan berat molekul tinggi tidak terjerat dan dapat dengan mudah dirakit sendiri dalam film besar atau tipis untuk membentuk domain
perodik besar yang cocok untuk fotonik. Kinetika perakitan lebih cepat untuk copolymer blok battle brass dibandingkan dengan copolymer blok linier. Dan tulang punggung battle brass yang diperpanjang juga menghasilkan TODT. Battle brass dengan rantai samping campuran juga dapat dirakit sendiri untuk membentuk domain periodik dengan ukuran yang lebih kecil. Dan peningkatan pemesanan relatif terhadap copolymer di blok linier berguna karena resistensi nada negatif untuk pola litografi. Terlihat pada slide, di situ ada gambar kristal fotonik berdasarkan copolymer blok battle brass. Nah, pada gambar A itu yaitu gambar struktur dan skema polimer sikat botol berbasis poli atau isosianat. Sedangkan gambar B itu gambar contoh kristal fotonik yang terbentuk melalui pencampuran dua copolymer blok sikat yang berbeda, termasuk spektrum pemantulan dan pemantulan puncak. Selanjutnya, sikat botol yang tidak terkait untuk enkapsulasi dan pengiriman dalam larutan. Keunggulan potensi polimer battle brass dibandingkan rakitan polimer lainnya untuk digunakan dalam larutan sebagai enkapsulasi skala nano dan agen pengiriman. Yang pertama itu ukuran dan bentuk polimer battle brass dapat disetel melalui perubahan BM atau berat molekul, tulang punggung, dan rantai samping. Kedua, molekul silinders untuk meningkatkan retensi dan penyerapan atau untuk menargetkan sel atau jaringan tertentu. Dan yang ketiga, struktur battle brass serbaguna dan dapat difungsikan melalui reaksi dengan tulang punggung, rantai samping, atau ujung battle brass. Akhirnya, copolymer battle brass dapat berkumpul untuk membentuk misel, vesikel, dan struktur baru lainnya dalam larutan yang berpotensi berguna untuk enkapsulasi dan pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran polimer battle brass, pinggiran, dan struktur interior dapat disesuaikan untuk enkapsulasi dan pengiriman solusi. Polimer battle brass memiliki kerapatan ujung rantai yang tinggi dan mungkin juga berguna sebagai ligan multifine sintetik untuk digabungkan ke reseptor permukaan sel. Dan yang terakhir ada rakitan battle brass dalam solusi untuk pengiriman dan modifikasi antarmuka. Yang pertama, rakitan battle brass dapat mengatasi tantangan teknis yang terkait dengan penggunaan nanopartikel untuk pencitraan tumor kontras tinggi. Rakitan battle brass memiliki konsentrasi misel kritis yang rendah dan lebih stabil daripada copolymer blok linier pada konsentrasi encer. Kemudian, penggunaan polimer battle brass untuk menyesuaikan permukaan dan antarmuka adalah area yang muncul. Film sikat polimer, nanopartikel berlapis polimer, dan polimer bercabang efektif untuk mengurangi pengotoran permukaan, meningkatkan sifat film, atau sebagai aditif compatibilizer. Polimer battle brass telah terbukti menunjukkan sifat yang serupa dan secara spontan terpisah ke antarmuka. Tetapi potensi mereka untuk memodifikasi film dan antarmuka termasuk antarmuka cair-cair tidak jelas. Dengan desain dan pemrosesan yang tepat, aditif battle brass mungkin dapat memberikan sifat antarmuka anti-foiling, self-healing, atau stimulus responsif yang serupa dengan polimer mirip kuas dan nanopartikel polimer lainnya.